Materi kelas 12 pelajaran TPAV atau Teknik Pengelola Audio Video. Yang pertama itu proses produksi. Sebelum kita maksud proses produksi itu apa, kita sekarang belajar tentang perkembangannya dulu. Perkembangan video di dunia dimulai dengan penemuan format pita berbahan dasar magnetik pada tahun 1970-an. Hal ini merupakan awal mula perkembangan industri video. Cara kerja video pertama kali yaitu dengan menggunakan pita magnetik yang kemudian digunakan di dalam kaset video sebagai alat perekam gambar dan suara untuk berbagai macam keperluan. Sekarang kita langsung masuk proses produksi. Yang pertama itu alur proses produksi. Di alur proses produksi ini ada namanya satu tahap praproduksi. Tahap praproduksi merupakan tahapan awal sebelum dilaksanakannya produksi video. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan pada tahap praproduksi sebagai berikut. Yang pertama, pencarian dan penemuan ide. 1. Video non-komersial use. 2. Video liputan dokumentasi. 3. Video company profile. Lalu yang B, pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan syuting. Sinopsis itu apa sih? Sinopsis itu adalah ringkasan cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya tulis maupun film. Lalu treatment. Treatment memiliki sedikit perbedaan dengan sinopsis, yaitu memberikan gambaran yang lebih mendetail dan tidak tematis. Yang ketiga, storyboard. Storyboard adalah rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam video. Lalu yang keempat, shooting script. Shooting script digunakan sebagai panduan produksi ketika di lapangan. Ada beberapa tipe pengambilan gambar yang perlu dipelajari. Yang pertama yaitu A. Shoot. Shoot adalah munculnya gambar di layar yang diambil dengan menggunakan kamera dengan jangka waktu tertentu. B. To shoot berarti dua orang saja yang ada di gambar. Yang C. Group shoot, pengambilan gambar dengan menampilkan 3 orang atau lebih. D. BCU atau Big Close Up atau BCS, Big Close Shoot, pengambilan gambarnya hanya memperlihatkan beberapa bagian dari wajah seperti dahi atau dagu, atau hanya memperlihatkan beberapa bagian dari benda. E. CU, Close Up atau CS, Close Shoot, memperlihatkan keseluruhan wajah seseorang atau bagian benda dari jarak dekat. F. ECU atau Extreme Close Up merupakan pengambilan gambar dengan memperlihatkan bagian yang sangat detail, misal bibir pada manusia, mata pada manusia, atau angka pada jam dinding dan jam tangan. G. MCU atau Medium Close Up atau MCS, Medium Close Shoot, merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan kepala dan bahu sampai dada bagian atas atau hampir keseluruhan benda. Lanjut, HMS Medium Shoot merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan kepala sampai pinggang atau keseluruhan sebuah benda atau sebagian besar bangunan. MLS Medium Long Shoot merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan bagian kepala sampai lutut seseorang. J. LS Long Shoot, WA Wide Angle atau WS Wide Shoot merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan keseluruhan tubuh dari manusia dengan background yang masih cukup luas. K. VWS Very Wide Shoot atau VWA Very Wide Angle merupakan pengambilan yang biasanya untuk mengambil gambar pemandangan yang sangat luas. I.
L atau A level, sudut pengambilan gambar sejajar dengan mata. M, HA, Height angle, sudut pengambilan dari suatu objek sehingga kesan objek jadi mengecil, dan kesan pengambilan ini mengandung unsur dramatik yaitu kerdil. N, LA atau low angle, sudut pengambilan dari arah bawah sehingga kesan objek jadi membesar. Sama seperti high angle, posisi pengambilan ini juga terkesan dramatis untuk menunjukkan keagungan. Istilah lain yang harus diketahui selain bahasa pengambilan gambar yaitu istilah-istilah pergerakan kamera dalam pengambilan gambar. Jadi kalian di sini harus tahu istilah-istilahnya, yaitu yang pertama pan right, menggerakkan kamera ke kanan. Yang kedua pan left, menggerakkan kamera ke kiri. Lalu tilt up, menggerakkan kamera ke atas. Yang keempat tilt down, menggerakkan kamera ke bawah. Jadi untuk pan right, pan left, tilt up, dan tilt down itu kalian tinggal ngafalin bahasa Inggrisnya aja. Jadi kalau right itu berarti kan ke kanan, lalu left untuk ke kiri, up untuk ke atas, down untuk ke bawah. Lalu di sini ada zoom in, mengatur pengambilan ke arah CU. CU itu sudah yang dijelaskan yang tadi, close up ya. Jadi lalu setelah zoom in ada zoom out, mengatur pengambilan ke arah LS atau long shoot. Di sini ada dolly in, track atau track in, mendorong kamera ke arah subjek. Lalu ada dolly out atau track out, menarik kamera menjauhi subjek kamera. Lalu yang terakhir ada follow. Follow ini kamera mengikuti kemanapun subjek pergi. Kita lanjut dari alur proses produksi. Tadi yang pertama kita sudah bahas satu tahap praproduksi ya. Yang kedua sekarang kita bahas produksi. Produksi adalah tahap untuk merealisasikan semua langkah yang ada di tahap praproduksi. Jadi langkah-langkah yang ada di praproduksi itu kita realisasikan di produksi ini. Yang pertama ada beberapa saran produksi untuk kameramen yang sedang belajar untuk proses merekam gambar ketika produksi berlangsung. Yang pertama A, lebih dekat dengan objek. Lebih dekat dengan objek ini digunakan ketika kameramen yang sedang belajar menggunakan kamera video yang biasa, karena kamera tersebut tidak menggunakan lensa yang baik. Jadi pastikan lebih dekat dengan objek untuk mendapatkan kualitas gambar yang maksimal. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan digital zoom pada kamera video. Lalu di sini ada B, hati-hati dengan cahaya. Pencahayaan yang kurang baik akan membuat kualitas hasil gambar yang dihasilkan video tidak jernih dan tidak maksimal. Jadi pastikan objek yang direkam gambarnya cukup tercahayai. Persiapkan lighting tambahan untuk menyiasati tempat yang kurang cahaya. Lalu ada C, jaga keseimbangan. Pastikan menggunakan tripod agar tidak goyang ya. Karena ketika kamera merekam gambar dalam jangka waktu yang agak lama untuk menghindari gambar yang goyang. Karena memperbaiki gambar yang goyang itu pun susah dilakukan di proses editing. Lalu yang D, hindari panning. Kecuali akan merekam gambar keadaan sekitar, apabila harus menggunakan teknik panning, pastikan gunakan tripod agar seimbang ya. Balik lagi ke yang C. Lalu sekarang E, mengatur komposisi sebelum merekam. Pastikan mengatur komposisi sebelum merekam gambar agar gambar yang dihasilkan lebih indah dan tidak melelahkan di mata penonton. Lalu ada F, ambil banyak stok gambar. Pastikan gambar yang direkam tidak terbatas agar setelah diproses video yang dihasilkan menjadi lebih dinamis dan tidak monoton. Kita lanjut
ke tahapan yang ketiga, yaitu tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi merupakan tahap akhir dalam produksi video sebelum video siap didistribusikan. Di tahap ini diperlukan software editing video dan perangkat yang memadai untuk melakukan proses editing video. Berikut beberapa software dari Adobe yang digunakan untuk proses editing video. Yang pertama di sini ada Adobe Premiere Pro. Di sini software yang digunakan untuk editing secara real time baik oleh profesional maupun yang sedang belajar editing video, yaitu Adobe Premiere Pro. Lalu yang B, Adobe After Effects. Aplikasi ini khusus untuk digunakan editor video profesional untuk membuat motion graphic dan visual effect. Lalu ada C, Adobe Media Encoder, aplikasi khusus untuk merender video yang sudah selesai diedit ke dalam beberapa format video yang mudah untuk digunakan oleh audiens dari video tersebut. D, Adobe Encore DVD, aplikasi yang digunakan untuk merubah format RAW video yang sudah diedit menjadi format DVD. Jadi di sini ada 4 penjelasan ya tentang software dari Adobe ini. Sebenarnya untuk masalah pengeditan itu banyak sekali software, apalagi zaman sekarang ini ya. Cuman kita hanya pelajarin yang dari Adobe ini, yang 4 ini ya. Tahapan proses pasca produksi itu sendiri dibagi menjadi 3 tahap sebagai berikut. A. Editing offline. Tahap ini merupakan tahap awal dari proses editing video. Di sini petugas pencatat skrip saat produksi mencatat kembali semua hasil syuting dan adegan. Dalam aplikasi video editing, petugas pencatat skrip tersebut akan menuliskan semuanya ke dalam timecode yang ada di aplikasi tersebut. Proses ini dilakukan untuk menyortir gambar yang akan dipakai dari semua rekaman gambar yang diproduksi. Lalu B. Editing online. Berdasarkan skrip editing yang dibuat di tahapan offline editing, editor kemudian melakukan editing dengan lebih cermat lagi. Jadi sang editor akan melihat adegan per adegan dan shoot per shoot untuk menyatukan cerita agar berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini dia harus teliti. Selain itu, di tahapan ini editor juga akan memperindah hasil editing video kasar dengan membuat transisi atau menghaluskan potongan adegan yang sudah disunting di editing kasar. Lalu yang terakhir C, mixing dan mastering. Proses mixing merupakan proses untuk menggabungkan atau mensinkronisasikan antara video dan audio. Dalam tahapan ini, editing lebih mengutamakan untuk memoles audio dan menambahkan ilustrasi musik maupun sound effect yang akan digunakan untuk membangun atmosfer dalam video tersebut. Kemudian, narasi yang sudah direkam juga akan ditambahkan dalam proses mixing ini. Setelah semua tahapan ini selesai, kemudian dilakukan proses yang dinamakan preview. Proses ini merupakan screening akhir dalam melihat video yang sudah selesai diedit dan diolah. Setelah semua setuju bahwa proses ini sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah mastering. Mastering ini merupakan proses untuk membuat kepingan VCD atau DVD master yang kemudian akan digandakan lagi. Terima kasih. Ini materi kelas 12 yang pertama ya, tentang alur proses produksi.